Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Untuk pengertian hipotesis sendiri, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman, pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Untuk manfaat hipotesis sendiri ada 4. Yang pertama ada menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga pedoman untuk memilih metode analisis data. Yang keempat dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Untuk macam hipotesisnya, yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang tidak membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Hipotesis komparatif, yaitu untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Hipotesis asosiatif, yaitu untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan. Jenis-jenis hipotesis yang pertama berdasarkan jenis parameternya, pengujian hipotesis tentang rata-rata, pengujian hipotesis tentang proporsi, pengujian hipotesis tentang varian. Yang kedua, berdasarkan jenis distribusinya. Pengujian hipotesisnya dengan distribusi Z, pengujian hipotesis dengan distribusi T. Dibagi menjadi 2, yang pertama ada independent sample t-test dan paired sample t-test. Pengujian hipotesis dengan diatribusi atau chi-kuadrat. Yang ketiga, berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Uji satu arah dari arah kiri sama dengan H0 ditulis dalam bentuk persamaan atau menggunakan tanda sama dengan. H1 ditulis dengan bentuk lebih kecil. Dari arah kanan, H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. H1 ditulis dalam bentuk lebih besar. Untuk dua arah, H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. H1 ditulis dengan menggunakan tanda sama dengan yang bergaris miring atau tidak sama dengan. Berdasarkan jumlah sampel. Sampel besar adalah pengujian yang menggunakan sampel lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Sampel kecil pengujian yang menggunakan sampel kurang dari atau sama dengan 30. Dasar merumuskan hipotesis yang pertama berdasarkan pada teori, yang kedua berdasarkan penelitian terdahulu, yang ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan, yang keempat berdasarkan akal sehat peneliti. Kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Dalam melakukan hipotesis, ada 2 macam kekeliruan yang terjadi. Yang pertama ada kekeliruan tipe 1, ialah menolak hipotesis yang seharusnya diterima atau alfa. Kekeliruan tipe 2 ialah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak atau beta. Langkah pengujian hipotesis. Menentukan formula hipotesis. Formula hipotesis dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Menentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata adalah besarnya taraf toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameternya, populasinya, A atau alfa. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Menentukan nilai uji statistik merupakan rumusan yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji hipotesis 2 arah H0 diterima. Minus Z alfa per 2 kurang dari Z0 kurang dari Z alfa per 2. H0 ditolak. Z0 lebih dari Z alfa per Z atau Z0 kurang dari minus Z alfa per 2. Uji hipotesis arah kiri, H0 diterima, Z0 lebih dari sama dengan minus Z alfa. H0 ditolak,
Z0 kurang dari minus Z alfa. Uji hipotesis arah kanan, H0 diterima, Z0 kurang dari lebih Z sama dengan Z alfa. H0 ditolak, Z0 lebih dari Z alfa. Keterangannya, kriteria pengujian ini sama seperti kriteria pengujian untuk distribusi T, tetapi pada pengujian hipotesis dengan distribusi T menggunakan dB sama dengan N-1 atau derajat kebebasan. Untuk membuat kesimpulannya, pembuat kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 dengan kriteria pengujiannya. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Pengujian hipotesis 1 rata-rata. Yang pertama, uji Z sampel besar atau N lebih besar dari 30. Untuk pengujian hipotesis rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Rumusnya bisa dilihat. Uji L sampel 5.30 untuk pengujian hipotesis 1 rata-rata dengan sampel kecil NS, plastiknya menggunakan distribusi T. Pengujian hipotesis 2 rata-rata, uji Z sampel N lebih dari 30 untuk pengujian hipotesis beda 2 rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Uji T sampel kecil N kurang dari sama dengan 30 untuk pengujian hipotesis beda 2 rata-rata dengan sampel kecil N kurang dari sama dengan 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi T. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Dari data sebuah lembaga survei pedagang kaki lima di kawasan Maliboro, Yogyakarta mengatakan bahwa mendapatkan rata-rata per hari sebesar 200.000 dan defisiensi standar 16.000. Pemerintah Kota Yogyakarta bagian pendapatan daerah menyatakan rata-rata pendapatan per hari pedagang kaki lima tidak sama dengan 200.000. Untuk itu, sebuah lembaga survei pedagang kaki lima di kawasan Maliboro mengambil sampel 100 pedagang untuk dianalisis dan diperoleh rata-rata X -203.500 dengan tarif nyata 1%. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Langkah pertama menentukan hipotesis. Uji yang dilakukan adalah uji dua pihak karena mempunyai hipotesis lebih besar dari apa yang berlaku. H0 sama dengan 200.000. Menyatakan tidak dapat perbedaan pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima sebesar Rp200.000 di kawasan Maliboro. HA tidak sama dengan 200.000 menyatakan terdapat perbedaan pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima sebesar 200.000 di kawasan Maliboro. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Langkah yang kedua, menghitung statistik uji yang diketahui. Seperti yang ada di contoh. Langkah yang ketiga, menentukan kriteria uji. Karena uji yang dilakukan adalah uji dua pihak dan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 1%, maka di badan tabel dilihat setengah dalam kurung 1 min alfa sama dengan 0,495, kemudian lihat titik di sebelah kiri dan atas diperoleh nilai Z sama dengan 2,58. Langkah yang keempat, membuat kesimpulan. H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima sebesar 200.000 di kawasan Malioboro. Jadi itulah presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.